podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 15 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Mencermati laporan dana kampanye pemilu 2024. Bagaimana yang di medsos? Itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Masa kampanye pemilu 2024 dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Berbagai kegiatan seperti konsolidasi relawan, bertemu masyarakat secara langsung di berbagai daerah, pemasangan atribut iklan baliho, sampai pembuatan konten dan live dilakukan partai politik atau peserta pemilu 2024. Tentunya nggak hanya memerlukan waktu dan tenaga, perlu juga cuan yang nggak main-main jumlahnya. Kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum. Lantas mengapa peserta pemilu wajib mencatat pendanaan kampanye dalam laporan awal dana kampanye atau LADK? Tujuannya mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan. Bentuk dana kampanye yang tercatat dalam LADK meliputi uang, barang, dan jasa yang berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai pengusung, perseorangan, kelompok, serta perusahaan dan badan usaha non-pemerintah. Sayangnya, pada saat deadline pengumpulan LADK yakni 7 Januari 2024 lalu, semua partai politik peserta pemilu dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai. Sementara per tanggal 12 Januari kemarin, sebanyak 15 partai sudah dinyatakan lengkap dan sesuai. Tinggal 3 partai yang masih belum. Lebih lanjut soal pelaporan dana kampanye ini, kita ulas usai komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @klxx. Ntar balik modal nggak tuh? @marxx. KPK dan Polri harusnya gerak cepat untuk menghindari kecurangan pilpres dan politik uang. @mrxx. Tegakkan hukum yang jelas. Harus serius nih penegak hukum. @mahxx. Harus dikelirkan kasus ini supaya jelas dan terang. Berasal dari mana, kemana. @masxx. Transaksi janggal sebaiknya diselidiki. Apa mungkin ada TPPU-nya? @akxx. PPATTK harus membuktikan. Jangan sampai antar paslon saling mencurigakan. @rahxx. Setahu saya kasus seperti ini setiap pemilu selalu ada, tapi tidak pernah ada kejelasan ya, belum ada yang dihukum. Dan yang terakhir dari akun @nanxx. Kalau menurut saya sampai kapanpun akan sama seperti itu. Selama partai masih ada sistem tidak dirubah akan ada. Semua juga tahu untuk kampanye dibutuhkan dana yang sangat banyak, semua untuk kemenangan sebuah partai. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, masalahnya bukan hanya laporan dana partai. Berdasarkan penelusuran Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem dan Indonesian Corruption Watch (ICW), ketiga pasangan capres-cawapres diduga belum melaporkan iklan kampanye di media sosial kepada KPU. Padahal ya, desain pelaporan si KDK memungkinkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye diperbarui setiap saat. Sementara menurut peneliti Perludem, Nurul Amalia Salabi, ada banyak sekali iklan politik di media sosial. Saya orang yang meyakini kalau media sosial itu memegang peranan tinggi untuk bisa mempengaruhi pemilu dan pemilih kita ya. Karena kalau misalnya kita lihat nih, semua media sosial itu digunakan oleh semua pasangan calon. Di X gitu, kita lihat postingan dari pasangan calon itu bahkan di 2 pasangan calon itu bisa lebih dari 10 tweet gitu di X ya setiap harinya.
Kemudian di Instagram itu juga digunakan, Facebook digunakan bahkan untuk iklan politik. Nah, tetapi memang kalau iklan politik di Meta, yang kami analisis adalah bukan akun pasangan calon yang beriklan politik, tetapi justru akun-akun para pendukungnya nih. Bahkan ada nama akun pendukung yang kalau misalnya kita ketik keyword misalnya ya nama pasangan calonnya atau kira-kira nama si koalisinya gitu, itu tuh nggak akan ketemu. Tetapi kalau kita telusuri satu persatu iklan politik yang ada di perpustakaan Meta, baru ketahuan tuh, oh ternyata bahkan ada yang nama akunnya tuh nama sepertinya jualan properti gitu ya, tetapi ternyata dia beriklan untuk pasangan calon tertentu. Terus ada lagi akun-akun yang namanya kita tidak akan terbayang kalau dia akan beriklan politik, tetapi ternyata dia beriklan politik untuk pasangan calon tertentu gitu. Itu banyak sekali kami temukan. Caleg-calegnya juga selain dia mengkampanyekan dalam iklan politiknya ya, dirinya untuk dipilih, dia juga beriklan politik untuk si pasangan calon yang dia usung gitu. Jadi iklan politik ini banyak banget digunakan, jumlahnya sudah miliaran rupiah gitu ya. Terus di target iklan politik di Meta ini kan iklan politik bertarget, Mbak. Kita bisa lihat tuh umur atau usia mana yang ditarget oleh mereka, gender mana yang ditarget. Terus pemilih di daerah mana yang ditarget gitu. Jadi hitungan miliaran rupiah yang dikeluarkan oleh para caleg, oleh partai politik, juga pendukungnya gitu ya. Kalau pendukung beriklan politik itu kan ada aturan batasan sumbangan dana kampanye juga gitu. Nah itu yang harus kawal juga karena tadi tuh ada batasan sumbangan dana kampanye dan nama-namanya bukan nama-nama yang bisa ditelusuri secara mudah gitu. Amalia Salabi juga memberikan saran soal apa yang harus dilakukan perihal iklan atau kampanye di media sosial. Jadi memang sebelum masa kampanye itu dimulai, teman-teman Perludem di dalam Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital di Indonesia atau Koalisi Damai, kami itu sudah memberikan masukan gitu ya kepada KPU untuk bisa mengatur PKPU kampanye di media sosial secara lebih detail. Tetapi kemudian kalau kita lihat tidak banyak perubahan di dalam PKPU media sosial. Jadi PKPU itu tidak mampu menjangkau hal-hal baru yang sebetulnya sudah bisa kita prediksi itu akan terjadi di pemilu 2024 gitu. Salah satunya adalah banyaknya influencer atau buzzer yang tidak melakukan disclaimer kalau dia mendukung pasangan calon mana atau partai politik mana, tetapi dia memang dibayar untuk mempromosikan pasangan calon tertentu. Di X itu kejadiannya itu banyak banget. Nah, salah satunya sebetulnya yang bisa diatur adalah platform media sosial dengan bantuan dari KPU gitu ya. Kan KPU ini punya aturannya adalah 20 setiap media sosial itu boleh ada 20 akun peserta pemilu gitu. Nah, 20 akun itu apakah disetorkan kepada platform media sosial untuk kemudian ada labelnya tuh, Mbak. Ini harusnya ada label bahwa akun ini adalah akun tim pendukung si pasangan calon mana atau partai politik mana, sehingga masyarakat itu tahu ketika dia menemukan konten politik, dia akan tahu tuh secara langsung bahwa ini adalah konten yang dipromosikan untuk pasangan calon yang mana. Begitu juga dengan influencer sebetulnya. Akhirnya disclaimer tuh, ada yang disclaimer kalau dia mendukung pasangan calon tertentu. Nah, dia memang tidak melakukan iklan politik di X, tetapi dia memang mendapatkan uang dari pasangan calon untuk mendukung si pasangan calon itu gitu. Nah, itu yang kita minta harusnya ada label paling tidak gitu ya. Jadi tidak membatasi siapa untuk mempromosikan, untuk mengusung peserta pemilu di pemilu 2024 di media sosial, tetapi harus ada disclaimer bahwa akun itu mendukung pasangan calon atau partai politik yang mana gitu. Kemudian yang kedua, perlu juga ada monitoring terhadap iklan kampanye. Jadi kan sebetulnya ada batasan sumbangan dana kampanye ya. Nah, para pendukung ini kan bisa kita kategorikan nih ketika mereka beriklan politik, kita masukkan dia ke dalam sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon atau partai politik tertentu gitu. Nah, platform media sosial
seharusnya yang mana harusnya bisa diatur oleh KPU ya. Harusnya dia bisa langsung mengklasifikasikan, mengkategorikan akun yang ini dia punya iklan berapa banyak gitu ya secara total, terus udah berapa banyak iklan yang dikeluarkan dari akun tersebut gitu. Karena dari pantauan kami, Meta memang punya perpustakaan iklan politik. Ada report yang datanya bisa kita unduh. Bisa 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan datanya itu bisa diunduh. Tetapi ketika kita lihat reportnya itu masih bercampur dengan iklan properti, dengan iklan bantuan sosial, iklan apa macam-macam lah gitu. Sejak 11 Januari 2024, Papua Nugini menetapkan darurat nasional selama 14 hari. Status ini diterapkan usai terjadi demonstrasi dan penjarahan yang mengakibatkan belasan orang tewas di ibu kota Port Moresby. Dikabarkan kerusuhan terjadi lantaran pembayaran gaji pegawai negeri sipil PNS kurang. Gaji berkisar 1,2 juta ini tidak dibayarkan semestinya dan membuat petugas kepolisian, staf penjara, dan pegawai negeri sipil melakukan mogok kerja dan berdemonstrasi di depan gedung parlemen. Kerusuhan juga diwarnai berbagai kritik lantaran pemerintah Papua Nugini dianggap tidak mampu memberikan hak pekerja. Ex-Presiden Suriname Desi Bouterse dikabarkan kabur usai dinyatakan terlibat pembunuhan 15 aktivis 40 tahun lalu. Sang istri di hadapan awak media juga menyatakan bahwa suaminya tak akan menyerahkan diri. Melansir Reuters, panel yang terdiri dari 3 hakim tersebut menyatakan Bouterse dan 4 pelaku lainnya mengeksekusi aktivis dan kritikus pemerintah pada tahun 1982. Korbannya antara lain pengacara, jurnalis, pemimpin serikat pekerja, tentara, dan profesor universitas. Meski menolak dan membantah tuduhan tersebut, ex-presiden Suriname itu tetap dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Penyanyi asal Amerika Serikat Ariana Grande bakal kembali ke industri hiburan yang membesarkan namanya lewat lagu Yes and. Lansir The Washington Post, Ariana Grande hiatus dari dunia musik sejak 2021 dan fokus ada versi baru dalam bercerita. Dikabarkan salah satu lagu dalam album teranyarnya ini menunjukkan ketidakpedulian sang penyanyi akan komentar kritikus, khususnya komentar-komentar negatif. Dalam lagu Yes and ada lirik "Jangan mengomentari tubuhku", lalu lirik yang menegaskan urusan Anda adalah urusan Anda dan urusanku adalah urusanku. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, sekarang kita mau bahas soal dana-dana yang mengalir di media sosial bareng manajer riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Badiul Hadi. Pak Badiul, kita tahu iklan kampanye sampai penggalangan dana tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di media sosial. Gimana menurut Anda? Ya, saya kira kan itu sah-sah saja sebenarnya banyak untuk menggalang dana publik ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian para penggalang dana ya, baik itu partai politik maupun caleg atau pasangan capres-cawapres itu betul-betul terbuka dan akuntabel kan kayak gitu kan. Karena ini itu yang menjadi problem selama ini ketika kemudian penggalangan dana publik itu transparansi dan akuntabilitasnya sangat lemah. Itu saya kira selama itu komitmen itu dilaksanakan saya kira tidak masalah bahwa ada proses penggalangan dana publik kan kayak gitu. Misalnya berapa siapa saja dan yang menyumbangnya itu saya kira perlu diupdate setiap saat ya real time gitu sehingga kemudian masyarakat tahu siapa saja itu. Karena kan jangan sampai kemudian ini juga nggak jelas proses pengelolaannya kan ya. Karena itu juga nanti bagian dari 3 jenis laporan yang akan disampaikan ke KPU kan ya. Bagaimana supaya transparan gitu Pak? Iya betul, karena makanya kan dana dari publik itu kan bisa misalnya dia menggalak personal masyarakat individu-individu yang punya simpati dengan dengan partai atau dengan caleg sendiri maupun dengan capres-cawapres itu kan pasti akan menyumbang. Nah, siapa si A, si B-nya yang menyumbang itu kan harus disampaikan, datanya harus ada jelas dan kayak gitu, sehingga tidak fiktif gitu loh. Jangan sampai kemudian ada proses-proses misalnya pencucian uang di dalam penggalangan dana itu. Nah, sebenarnya kan mengantisipasi itu pentingnya laporan-laporan yang didesain oleh KPU itu kan ya. Dan semua
proses dana kampanye, namanya baik sumbernya dari manapun itu, termasuk dari penggalangan dana publik, itu harus dilaporkan juga. Artinya dana-dana yang berputar di medsos itu perlu dilaporkan? Oh iya Mbak, itu harus tetap masuk di laporan ya, tergantung posisinya di mana kan gitu. Nah dari 3 laporan itu saya kira tetap harus dilaporkan karena itu bagian dari proses penggalangan dana kan kayak gitu. Penggalangan dana yang didapat dari publik kan kayak gitu. Dan itu juga menjadi ketika itu nanti dari poin-poin itu menjadi nominal uang dan itu pasti akan digunakan untuk kampanye dan itu tetap harus dilaporkan. Gitu. Misalnya, ini dari dari hasil live TikTok misalnya kayak gitu atau dari corporate apa, itu kan harus tetap dilaporkan. Oke, walaupun tidak ada omongan gitu kayak ayo kita kumpulin dan segala macam, berarti tetap harus dilaporin gitu ya Pak? Iya betul, saya kira itu tetap konteksnya kan ke sana sebagai public figure misalnya sebagai peserta pemilu, dia kemudian melakukan aktivitas itu meskipun prosesnya misalnya tidak ada ajakan untuk menyumbang misalnya itu, tapi kan proses itu terjadi dan itu tetap harus dilaporkan karena saya kira itu melekat ya kalau misalnya kita melihat PKPU 18 2023 itu memang melekat di situ bagian dari sumber pendanaan yaitu dana kampanye. Terima kasih, itu tadi manajer riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra Badiul Hadi. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari kabar pemilu 2024. Jelang penyelenggaraan debat keempat pemilu 2024, tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berharap tidak ada singkatan-singkatan yang muncul. Diketahui debat Cawapres dijadwalkan 21 Januari 2024 dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi, pangan agraria, masyarakat adat, dan desa. Menanggapi hal ini, Gibran mengaku tidak akan menggunakan singkatan seperti debat kedua, namun Gibran mengaku dirinya akan menggunakan singkatan-singkatan yang umum dan banyak diketahui khalayak umum. Dia mencontohkan NZE, singkatan Net Zero Emission. Pada debat sebelumnya, Gibran sempat menanyakan soal SGIE. Namun, Cawapres nomor urut 2, Muhaimin Iskandar mengaku tak mengetahui dan belum pernah mendengar singkatan dari State of the Global Islamic Economy tersebut. Selanjutnya menuju Goa, Sulawesi Selatan. Pemandangan puluhan truk parkir di badan Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disorot. Hal ini dipicu ketakutan para sopir akan terkena pungli sekitar Rp100.000 ketika melewati jalan tersebut pada pukul 16.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA. Melansir Kompas, para sopir mengaku ketika melewati jalan tersebut di jam 16.00 sampai 23.00 ada banyak alasan seperti muatan melebihi kapasitas sampai ban mobil yang gundul dijadikan alasan untuk memungut pungutan liar. Menanggapi ini, Koordinator Satuan Pelayanan Satpel Jembatan Timbang JT Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor UPPKB Kementerian Perhubungan Andi Amir Naulir mengaku bakal menindak dan menghapus pungli. Terakhir ke kabar perfilman. Aktor Iqbal Ramadan mengakui tengah berusaha mewujudkan impiannya menjadi produser film usai lulus kuliah. Ex-personel Kobo Junior itu mengatakan dirinya banyak belajar dari teman-teman dan senior yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam industri pembuatan film. Selain mewujudkan mimpi, Iqbal merasa perlu adanya regenerasi di mana orang-orang muda mulai mengambil peran dan belajar membuat film. Ini dianggap penting oleh Iqbal lantaran seiring perkembangan zaman, industri film terus berjalan dan membutuhkan pengganti. Meski mengaku ini bukan hal yang mudah, di tahun baru 2024, Iqbal sudah menjajal kemampuannya jadi produser lewat film Perayaan Mati Rasa. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.